وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan limpahan rahmat dan curahan karunia Allah sajalah kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini. Dan sebagaimana apa yang telah diagendakan bersama, bahwa saya akan membawakan satu pembahasan dari risalah Syekh Muhammad rahimahullah, yaitu tentang tafsir dari kalimat tauhid. Tentang tafsir dari kalimat tauhid. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang saya muliakan. Tafsir kalimat tauhid ini seperti halnya karya-karya penulis lainnya. Dan penulis kitab yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau dikenal dengan banyaknya muallafat, banyaknya karya-karya tulis yang sifatnya singkat. Dan karya-karya tulis beliau tersebut itu banyak menyinggung tentang asluddin, menyinggung tentang pokok agama. Sebagaimana risalah beliau tentang kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, begitu pula risalah beliau yang cukup populer juga seperti misalnya Al-Qawaidul Arba' atau Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, dan juga kitab dan risalah beliau lainnya yang juga menjadi materi dari acara kita ini, seperti misalnya makna tauhid yang telah
selesai kita ambil. Dan juga kitab At-Tauhid. Begitu pula karya beliau yang cukup monumental dan sudah sepatutnya seorang muslim memahaminya setelah kitab-kitab yang tadi disebutkan, yaitu Kasyfus Syubuhat. Nah, kitab dari penulis yang akan kita baca ini temanya tercermin dari judul, bahwa yang akan kita bahas di sini itu berkenaan dengan arti dari la ilaha illallah. Dan hadzal mawdu', pembahasan ini fi ghayatin minal ahamiyah, sangat urgen dan sangat penting, sehingga bisa kita katakan tidak pantas seorang muslim, apalagi dia yantami ila sunnah, dia mengaku sebagai ahlus sunnah tapi jahil tentang makna la ilaha illallah. Dan di sini saya tidak akan membawakan biografi beliau, mungkin sudah dibawakan oleh ustaz yang lain. Tapi kita akan langsung masuk kepada pembahasan kita. Dan di hadapan kita ada dua pertemuan, dan ini yang pertama. Kemudian yang kedua nanti ba'dal asar. Dan saya berharap dengan dua pertemuan ini kita sudah bisa menamatkan risalah yang singkat ini, sehingga kita tuntas dari majelis ini dan kita tamat dari pembahasan kitabnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di awal risalah yang antum mungkin pegang terjemahannya dan saya akan bacakan, dan mungkin ada sedikit beda dalam penterjemahannya nanti, karena saya tidak mengacu kepada penterjemahan yang ada pada buletin yang ada pada antum. Berkata atau dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala an ma'na la ilaha illallah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau ditanya tentang makna dan arti dari la ilaha illallah. Qala fa ajaba biqaulih, lalu beliau menjawab dengan perkataannya, i'lam rahimakallah anna hadhihi al-kalimah hiya al-fariqatu baina al-kufri wal-islam wa hiya kalimatu at-taqwa wa hiya al-'urwatu al-wuthqa وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Syekh Muhammad menjawab pertanyaan tentang makna la ilaha illallah. Beliau berkata, katanya, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa sesungguhnya kalimat ini merupakan pemisah antara kekufuran dan Islam, dan ia merupakan kalimat taqwa dan juga merupakan urwatul wuthqa, buhul tali yang amat kuat, dan ia juga yang dijadikan oleh Ibrahim alaihissalam sebagai kalimat yang tetap tinggal pada anak keturunannya agar mereka kembali.
Hadirin sekalian kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Soal jawab, tanya jawab, ini diantara metode seorang talib ilmu untuk mendapatkan ilmu. Bahwa seorang talib ilmu, apabila dia ingin mendapatkan suatu maklumat tentang ad-din, dia bisa menempuh dengan dia bertanya. Dan hendaknya dia tanyakan perkara dinnya kepada orang yang alim tentang permasalahannya. Bisa apakah dia itu seorang ulama ataukah dia seorang al-ustaz. Dan soal jawab ini, tanya jawab ini, itu juga merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi alaihim dalam menggapai al-ilm dari Rasul kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan metode ini yang dipakai dalam risalah kita. Syekh yaitu penulis, beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah. Dan pertanyaan tentang makna la ilaha illallah ini merupakan pertanyaan tentang perkara yang paling penting untuk diketahui oleh seorang muslim. Karena dengan mengetahui la ilaha illallah, dia akan mengetahui inti dari ajaran al-Islam. Dia akan mengenal apa inti dari ajaran al-Islam. Syekh Muhammad, yaitu penulis kitab, beliau menjawab dengan perkataannya i'lam, ketahuilah. Dan ini tanbih, merupakan tanbih, yaitu kalimat motivasi agar seseorang dia memiliki kesiapan dalam menerima ilmu. Dan tentunya hal ini berbeda dengan kalau ilmu itu disampaikan tilqaiyan, dengan kalau ilmu itu disampaikan begitu saja tanpa dikasih tanbih, tanpa dikasih suatu motivasi. Ketahuilah. Kemudian beliau mendoakan. Kata beliau rahimakallah, semoga Allah Azza wa Jal merahmatimu. Dan ada doa yaitu mendoakan rahmat kepada al-mad'u. Ini menunjukkan bahwa ad-din, bahwa agama kita dan dakwah kita itu mabniun, dia dibangun di atas al-lin, dibangun di atas kelembutan. Bahwa hukum asal dalam berdakwah itu adalah dengan lemah lembut. Dan seseorang tidak berpindah kepada al-unuf, tidak berpindah kepada sikap keras illa lihajah, kecuali memang hal itu dibutuhkan. Adapun apabila dengan kelembutan seorang bisa menerima dakwah, hadza huwal maqsud, dan itu yang memang diharapkan. Kemudian kata beliau, anna hadhil kalimah, bahwa kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah, yang mana ia merupakan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kata beliau, kalimat ini hiyal fariqatu bainal kufri wal Islam. Dia merupakan kalimat pembeda antara kekufuran dan Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalahnya di sini menyebutkan beberapa nama untuk kalimat ini. Di antaranya beliau sebut bahwa kalimat ini sebagai al-fariqah, pembeda, kalimat pembeda. Artinya, ketika seseorang dia ingin memeluk al-Islam, maka dituntut darinya untuk dia mengucapkan hadhil kalimah, untuk dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan juga maksud dari kalimat ini
adalah bahwa seseorang yang dia mengucapkannya, kemudian dia memahami maknanya, dan yang ketiga dia mengamalkan kandungannya dan konsekuensinya, maka orang itu muslim walaysa bikafir. Maka orang itu dia adalah orang Islam dan dia bukan orang kafir. Dan nama lain yang disebut oleh Syekh, kata beliau, wahiyya kalimatut taqwa. Kalimat ini juga disebut sebagai kalimatut taqwa. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fatih ayat 26. Di mana Allah Tabaraka wa taala berfirman pada ayat tersebut, "Idja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut, ingatlah tatkala orang-orang kafir itu menjadikan di dalam hati-hati mereka suatu kesombongan dari kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman dan menetapkan kepada mereka kalimat takwa. La ilaha illallah dia juga disebut sebagai kalimatut takwa. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa hadhil kalimah, bahwa kalimat ini dia disebut sebagai kalimat takwa karena dia taqi. Bagaimana makna takwa adalah melindungi, maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia akan mendapatkan perlindungan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas dalam hatinya, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari jilatan api neraka. Allah Azza wa Jalla akan melindunginya dari jilatan api neraka. Makanya dia disebut sebagai kalimat takwa. Dan juga sebagaimana kalimat ini juga akan membuahkan amalan-amalan bir, amalan-amalan kebajikan yang lainnya sebagai buah dari pokok yang benar, sebagai buah dari akar yang benar, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini juga disebut oleh penulis sebagai wahiyal urwatul wuthqa. Dan kalimat ini juga merupakan al-urwatul wuthqa, yaitu tali yang kuat atau buah tali yang kuat. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam suratul Baqarah di ayat yang ke-356. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang dia kufur, maksudnya dia ingkar. Karena al-kufru itu artinya adalah apa? Artinya adalah al-inkaru. Kekufuran itu artinya apa? Ingkar. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada istamsaka bil urwatil wuthqa, dengan buah tali yang kuat. Disebut sebagai urwatul wuthqa. Dan al-kufru bit taghut, ini yang pertama, kufur kepada taghut. Dan yang kedua, al-imanu billah, beriman kepada Allah, dia merupakan matmun la ilaha illallah, merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Karena la ilaha artinya adalah menafikan peribadahan dari selain Allah. Dan ini mengandung makna al-kufru bit taghut, kufur kepada at-taghut. Dan illallah itu mengandung makna apa? Mengandung makna menetapkan ibadah hanya untuk Allah, dan ini terdapat padanya al-imanu billah, terdapat dalamnya perkara keimanan kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jalla tatkala dia mengatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Barang siapa yang dia kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah. Ini maksudnya apa? La ilaha
Maksudnya adalah la ilaha illallah. Maka barang siapa yang berpegang dengan dua hal ini, yaitu al-kufru bit-taghut, kufur kepada taghut, dan beriman kepada Allah, maksudnya berpegang dengan la ilaha illallah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka berarti dia telah berpegang dengan bulu tali yang kuat. Maka dia disebut sebagai al-urwatul wuthqa. Dan kalimat ini ikhwan yang dimuliakan Allah, dia disebut juga sebagai kalimatul ikhlas. Ini enggak disebutkan oleh penulis. Dia disebut juga sebagai kalimatul ikhlas. Kenapa demikian? Karena kalimat ini tanfi syirk billahi azza wa jal wa tuthbitul ibadata lillah. Nah, dengan kalimat ini seseorang menafikan kesyirikan dari Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa ala. Dari situ dia disebut sebagai kalimat al-ikhlas, yaitu dia mengikhlaskan at-tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa ala. Sudah berapa penamaan untuk kalimat la ilaha illallah? Sudah 4. Nah, hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini juga disebut oleh penulis, kata beliau, wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan yaitu kalimat ini, ya, yang dijadikan oleh Ibrahim alaihissalam itu tetap tinggal pada anak keturunannya. Karena tatkala Allah Jalla wa ala mengutus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, tatkala Allah Tabaraka wa taala mengutus Nabi Allah Ibrahim, kalimat la ilaha illallah ini tetap tinggal pada anak keturunannya Ibrahim. Apa maksudnya? Maksudnya tidak pernah ada satu masa di mana kalimat la ilaha illallah ini hilang dari anak keturunannya Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Artinya mungkin saja seseorang meninggalkan kalimat la ilaha illallah, ya, atau satu kaum mereka meninggalkan kalimat ini, akan tapi masih ada satu atau dua orang atau satu atau dua kelompok dari anak keturunannya Ibrahim yang dia masih berpegang dengan la ilaha illallah. Jadi semenjak diutusnya Ibrahim, kalimat la ilaha illallah ini tidak pernah, ya, ada satu masa dia sirna dari muka bumi. Selalu ada dari anak keturunan Ibrahim, ya, pada setiap masa dan setiap zamannya, qalla aw kathur, sedikit ataupun banyak, orang-orang yang masih berpegang dengan la ilaha illallah. Ini semenjak diutusnya Ibrahim alaihissalam. Adapun sebelum diutusnya Ibrahim, ya, tidak demikian keadaannya. Wa kalimat la ilaha illallah itu pernah di satu masa dia sirna dari muka bumi sehingga Allah Azza wa Jalla mengutus nabi setelahnya. Adapun setelah diutusnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kalimat la ilaha illallah ini dia tetap tinggal pada anak keturunan Ibrahim. Berlepas apakah sedikit ataukah banyak orang yang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Hingga akhirnya Allah Jalla wa ala mengutus dari anak keturunannya Ismail, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak manusia untuk kembali kepada kalimat ini. Di antara dakwah beliau yang pertama, itu ajakan beliau yang pertama, Allah firman Allah Tabaraka wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu dan berilah peringatan. Artinya bangunlah kamu berdakwah dan berilah peringatan manusia dari kesyirikan. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkan. Artinya dan Rabbmu agungkanlah dengan tauhid. Dan Rabbmu artinya
Agungkanlah artinya adalah apa? Agungkanlah dia dengan tauhid. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah, maksudnya, dan amalanmu sucikanlah dari kotoran-kotoran kesyirikan. Maka di antara ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kepada kaumnya adalah qulu la ilaha illallah tuflih. Ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan menang. Maka kalian akan menang. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit berdakwah mengajak kepada kalimat ini, raja'al katsir, maka kembalilah banyak dari anak keturunan Ibrahim kepada kalimat la ilaha illallah. Kembalilah banyak dari anak keturunan Ibrahim, mereka kembali kepada kalimat la ilaha illallah ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Maka Ibrahim pun menjadikan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu sebagai kalimat yang tetap tinggal pada anak keturunannya. Baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat. Maka penjelasannya seperti yang tadi telah antum dengar bersama. Hadis sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian berkata penulis Alkitab, kata beliau, walaisal muradu qauluha bil lisani ma'al jahli bi ma'naha. Dan bukan yang dimaukan dari kalimat ini, seseorang mengucapkan dengan lisan, tapi dia jahil, dia tidak mengerti akan makna. Jadi kalimat ini, yang dituntut dari seseorang bukan hanya dia mengucapkan, bukan dia hanya mengucapkan. Orang yang dia mendapatkan fasilitas berupa janji Allah Jalla wa'ala, dari berpegang teguh dengan kalimat ini, itu adalah mereka yang mengucapkannya mengerti akan maknanya. Ini berapa? 2. Mengucapkannya itu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia memahami akan makna la ilaha illallah. Kemudian apakah cukup sampai di sini? Tidak. Tidak berhenti sampai di sini. Melainkan amilan bi muqtadaha. Dia mengamalkan kandungan serta konsekuensinya. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya terhadap kitab ini, beliau mengatakan, wa man aba an yaqulaha, barang siapa yang tidak mau mengucapkannya. Jadi telah kita katakan, bahwa orang yang mendapatkan fasilitas dari al-Islam, atas tamassuknya terhadap atas komitmennya dengan kalimat la ilaha illallah ini, itu adalah siapa? Adalah orang yang dia mengucapkannya, kemudian memahami maknanya, kemudian yang ketiga apa? Dia mengamalkan kandungannya. Nah, ini 3 prinsip. 3 prinsip. Dan al-mukhalifun, dan orang-orang yang menyelisih prinsip ini, yang pertama, man aba an yaqulaha, yaitu orang yang enggan untuk mengucapkan. Yang kedua, au qalaha walakin lam ya'lam makna, atau dia mengucapkannya tapi dia tidak memahami maknanya. Dan yang ketiga, kira-kira apa? Sudah bisa kebaca ya? Kira-kira apa? Dia mengucapkannya, dan memahaminya, tapi tidak mengamalkan kandungan. Walam ya'mal muqtadah. Yang pertama, dia muslim. Wasani, dia non muslim, dia kafir. Siapa yang muslim? Man qalaha, yang mengucapkannya, kemudian dia memahaminya, dan yang ketiga dia mengamalkan kandungan. Seorang muslim, maka dia adalah orang yang muslim. Maka dia adalah orang yang mendapatkan fasilitas dari komitmennya terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedua, orang yang tidak mau mengucapkannya. Orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, apa hukumnya? Meskipun dia memahami makna. Contoh seperti misalnya siapa?
Seperti misalnya Abu Talib. Abu Talib memahami akan maknanya. Ya, tapi dia enggan untuk mengucapkannya. Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini akidah kita Ahlussunnah. Ya, Ahlussunnah mengatakan, ya, keimanan Ahlussunnah berkenaan dengan Abu Talib. Ya, Ahlussunnah menyatakan bahwa Abu Talib mata kafir. Mati sebagai orang kafir. Dia mati sebagai orang kafir. Dan riwayatnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Wa kana ala millati Abdul Muttalib. Dan Abu Talib wafat di atas ajarannya Abdul Muttalib. Ya, dan Abu Talib dia wafat di atas ajarannya Abdul Muttalib. Baik. Ya, maka dia bukan muslim. Kenapa? Karena dia tidak mau mengucapkan. Tapi yang kedua dia mengucapkan, ya, tapi dia tidak memahaminya. Dia tidak mengerti akan makna la ilaha illallah. Hakada. Maka begitu juga keadaannya. Dan nanti akan dijelaskan dari perkataan muallif. Kemudian yang ketiga, seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia memahami maknanya kan, tapi dia langgar konsekuensinya. Ya, dia tidak amalkan kandungannya, dia langgar konsekuensinya. Begitu pula orang itu laisa bi muslim. Dia bukan orang al-Islam. Nah, kita kembali kepada perkataan muallif. Kita kembali kepada perkataan penulis. Kata beliau, qala wa laysal muradu qawluha bil lisan ma'al jahli bi ma'na. Dan bukan yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah ini, yaitu seseorang sekedar mengucapkan dengan lisannya, tapi dia jahil akan makna. Dia tidak mengerti akan makna. Bukan yang dimaukan itu. Kenapa? Kata beliau, fa innal munafiqina yaqulunaha. Karena orang-orang munafik mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Wa hum tahtal kuffar. Kendati pun mereka mengucapkan la ilaha illallah, di akhirat mereka berada di bawah orang-orang kafir. Nasibnya lebih buruk daripada orang-orang kafir. Ya, fid darkil asfali minan nar. Mereka berada di lembah yang paling dalam dari neraka jahanam. Ya, ma'a kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun. Padahal orang-orang munafik mereka juga mengamalkan, ya, mereka juga mengamalkan amalan-amalan seperti mereka juga melakukan salat dan mereka juga mereka mengeluarkan sedekah. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis nuqtah, poin ini, ya, pada poin ini kita dapatkan suatu faedah yang besar. Apa itu? Ya, yaitu bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, akan tapi dia, ya, tidak memahami akan makna la ilaha illallah, ya, atau dia memahami makna la ilaha illallah, tapi dia melanggar konsekuensi dari la ilaha illallah, maka orang itu laisa muslim. Maka orang itu bukan orang Islam. Buktinya apa? Dijelaskan oleh penulis. Contohnya adalah orang-orang munafikun, ya, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dan ya, kaum muslimin sepakat bahwa al-munafiqun, orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa muslim. Mereka bukan orang-orang al-Islam. Dan Allah bahkan menyatakan tentang nasib mereka, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka ada di lembah yang paling dalam dari neraka jahanam. Kok bisa begitu? Bukankah mereka mengucapkannya? Nah, ini menunjukkan bahwa mengucapkannya saja itulah yang itu tidaklah dianggap cukup untuk menyelamatkan seseorang dari siksa neraka jahanam. Sampai dia, ya, di sisi dia mengucapkannya, dia juga harus apa? Dia juga harus memahami akan makna dari la ilaha illallah. Kemudian dia mengamalkan kandungan dari la ilaha illallah. Hadis yang dimuliakan Allah. Lalu penulis berkata, kata beliau, qala walakinnal muradu qawluha ma'a ma'rifatiha bil qalb wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha wa bughdu man khalafaha wa mu'adatuhu. Perhatikan kepada hadhihi nuqtah al-muhimmah. Perhatikan kepada poin yang penting ini. Ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah. Kata beliau, akan tapi yang dimaukan
dari kalimat la ilaha illallah ini adalah seseorang mengucapkannya. Seseorang mengucapkan la ilaha illallah ma'a ma'rifatiha bil qalb, disertai dengan pemahamannya dengan hati. Dia memahami akan makna dan kandungannya. Ya, dia memahami makna dan kandungannya. Wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha, dan mencintai kalimat ini. Mencintai kalimat ini dan mencintai sesama pemeluk kalimat ini. Karena ayuhal hadirin dimuliakan Allah, seseorang yang besar dan mulia baginya tauhid, dia akan memuliakan sesama muwahhidin. Perhatikan, seseorang yang besar dan mulia baginya tauhid itu, dia akan memuliakan sesama orang yang memeluk at-tauhid. Dan pemuliaan dia dan kecintaan dia kepada sesama al-muwahhidin itu bagian dari pemuliaan dia terhadap at-tauhid. Itu bagian dari pemuliaan dia terhadap at-tauhid. Maka ini dituntut seseorang dalam kalimat la ilaha illallah untuk dia mencintai hadhil kalimah, untuk dia mencintai kalimat ini. Cukup sampai di situ tidak. Dituntut juga untuk dia mencintai sesama pemeluk kalimat ini. Dituntut juga dia untuk mencintai sesama pemeluk kalimat ini. Wa bughdu man khalafaha. Dan sebaliknya, dituntut juga dia untuk membenci orang-orang yang menyelisihi kalimat ini. Wa mu'adatuhu, serta memusuhi mereka, memusuhi orang-orang yang membenci kalimat la ilaha illallah. Kenapa ini disebutkan oleh Syekh di sini, ayyuhal hadirun dimuliakan Allah? Ini merupakan pokok dari agama Islam. Merupakan pokok dari agama Islam. Aslud dinil Islam. Pokok dari ajaran Islam. Dan terkandung padanya, terkandung pada pokok ajaran al-Islam itu amran. Dua perkara. Dan disebutkan secara global oleh Syekh tadi dalam urayanya tadi. Apa dua perkara ini? Disebutkan oleh Syekh dalam risalah beliau yang lain. Itu risalah beliau yang berjudul Aslu Dinil Islam wa Qaidatuhu, pokok ajaran Islam dan kaidahnya. Kata beliau, pokok ajaran Islam dan kaidahnya itu ada dua. Pokok ajaran Islam dan kaidahnya itu ada dua. Yang pertama kata beliau, al-amru bi ibadatillahi ta'ala wahdahu la syarika. Prinsip untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wat-tahridhu ala dzalik, dan terus menggembar-gemborkan seputar hal ini. Kira-kira gembar-gembornya Nabi dan dananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutusnya dia sebagai nabi hingga Allah Azza wa Jalla angkat. Kira-kira seputar apa? Seputar hadhihi kalimah, seputar kalimat la ilaha illallah. Seputar kalimat la ilaha illallah. Wa tahridhu ala dzalik, dan terus-menerus menggembar-gemborkan seputar ini. Wal muwalatu fi, dan membangun kesetiaan di atas kalimat la ilaha illallah, wa takfiru man taraka, dan mencap kafir orang yang meninggalkan kalimat. Ini perkara yang pertama. Ini perkara yang pertama. Apa itu? Yaitu prinsip untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan menggembar-gemborkan masalah ini. Dan membangun loyalitas di atasnya. Dan mengkafirkan orang yang meninggalkan kalimat. Yang kedua, kata Syekh, watsani al-inzaru an syirk. Maka kalau prinsip yang pertama adalah beribadah kepada Allah semata, maka prinsip yang kedua adalah memperingati manusia dari kesyirikan dalam perkara ibadah kepada Allah, wa taghlidhu fi dzalik, dan keras dalam memperingati manusia dalam hal yang demikian.
Memperingati manusia dari kesyirikan dan keras dalam memperingati manusia. Maksudnya keras ini bukan dengan caranya yang keras, akan tapi seseorang ya terus ya memanas-manasi seputar tema. Wal mu'adatu fihi, dan membangun anti loyalitas di atas. Dia ada kesetiaan kepada orang yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala, wa takfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan, mencap kafir orang yang mengerjakannya, orang yang mengerjakan kesyirikan. Ini pokok dari ajaran Islam, dan ini apa yang terkandung dalam perkataan penulis di sini. Apa kata penulis? Walakinnal muradu qawluha ma'a ma'rifati adil. Akan tetapi yang dimaukan dengan kalimat ini, kita kembali kepada matan. Ya, akan tetapi yang dimaukan dengan kalimat ini adalah, kata beliau, mengucapkannya disertai dengan memahaminya dengan ma'a ma'rifati adil. Seorang mengerti akan maknanya. Kemudian apa? Wa mahabbatuha, dan mencintai kalimat ini. Wa mahabbatu ahliha, dan mencintai sesama pemeluk kalimat ini. Ini saya tadi istilahkan dengan apa? Dengan membangun kesetiaan di atas kalimat la ilaha. Wa bughdhu man khalafaha, dan membenci orang yang menyelisih kalimat ini. Wa mu'adatuhu, dan memusuhi orang yang menyelisihi kalimat. Hadis yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita melihat kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh, kalimat la ilaha illallah dia memang ringan di lisan. Ya. Akan tapi ya, manfaat dan faidah ya, dan keberuntungan yang Allah janjikan bagi orang yang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah ini tidak cukup hanya seseorang mengucapkannya, melainkan dia disyaratkan padanya apa? Al-quyud as-siqal, syarat-syarat yang berat. Ya. Artinya seseorang yang dia ingin menggapai manfaat dari kalimat la ilaha illallah, dia nggak cukup hanya mengucapkannya dengan lisan, tapi dia juga harus selain mengucapkan kalimat ini dengan lisannya, dia dituntut juga untuk apa? Untuk berpegang dengan aturan-aturan yang berat. Dan ini yang dibahas oleh para ulama dalam syurutu la ilaha illallah. Dalam syarat-syarat la ilaha illallah. Dan disebutkan ada 8 syarat. Disebutkan ada 8 syarat. Dan digabung dalam satu rangkaian bait, dalam satu rangkaian ya, syair dikatakan ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufran minka bima siwal ilahi minal asya'i qad quliha. Ada 8 syarat untuk seseorang dia bisa menggapai kemanfaatan dari la ilaha illallah yang baik. Apa itu? Kita tidak akan detailkan dengan dalil-dalil dari sini, akan tapi kita cuma sebutkan ya syarat-syaratnya, nah, dan juga ya, pembatal-pembatalnya. Dikatakan yang pertama adalah yaitu dia memahami maknanya. Dia memahami maknanya, itu mengilmui apa makna dari kalimat la ilaha illallah. Ilmu. Ya. Yaitu ilmu al-munafi lil jahl. Al-munafi lil jahl. Ilmu yang tidak lagi menyisakan kejahilan. Artinya enggak lagi awam dia tentang makna la ilaha illallah. Al-munafi lil jahl. Ya. Jadi ketika seorang ingin mengetahui la ilaha illallah, dia harus berupaya untuk mengangkat keawamannya akan makna kalimat ini. Sehingga tidak ada lagi tersisa sedikit pun pertanyaan tentang makna la ilaha illallah. Ini dimaksud dengan alim. Jelas? Yang kedua yakin. Yang kedua adalah yakin. Itu apa artinya yakin? Yaitu dia meyakini
akan kebenaran kalimat ini. Dia meyakini akan kebenaran kalimat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dia telah menurunkan ayat-ayatnya dari ayat-ayat yang matluwah, dari ayat-ayat yang dibaca yaitu berupa Al-Qur'an, ya. Wal mar'iyah, dan ayat-ayat yang bisa dilihat yaitu penciptaan alam semesta yang menunjukkan akan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Maka seorang muslim, ya, waktu yang paling berharga bagi dia adalah tatkala dia berupaya untuk menancapkan ke dalam lubuk hatinya keyakinan yang paling mantap akan makna la ilaha illallah. Bahwa dia adalah kebenaran yang tidak diragukan. Karena al-yakin di sini, keyakinan yang dimaksud ini al-yaqinu al-munafi lisyak. Keyakinan yang tidak lagi menyisakan sedikit pun keraguan. Kalau masih ada sedikit pun keraguan dalam diri kita akan kebenaran la ilaha illallah, maka wajib bagi kita untuk memupus keraguan tentang kalimat ini sekecil apapun dia. Bahwa dia adalah kalimat yang hak. Bahwa dia adalah kalimat yang hak. Ini syarat yang kedua. Dia harus yakin akan kebenaran la ilaha illallah. Yang ketiga, wa ikhlasun. Yaitu dia mengucapkannya ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Yaitu dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan yang lain. Al-munafi lisyirk. Ya, keikhlasan yang tidak lagi menyisakan maksud lain selain daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti halnya orang-orang munafikun yang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi dia mengucapkannya karena takut kepada pedang. Atau seperti halnya orang-orang munafikun yang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena ingin mendapatkan fasilitas sebagai orang Islam di dunia. Ya. Atau riya'an, mengucapkannya riya. Atau dikarenakan dia ingin mendapatkan dunia. Nah, melainkan dia mengucapkan la ilaha illallah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang keberapa? Syarat asal. Syarat yang ketiga. Yang keempat, ya, wasidquka, dan kejujuranmu. Ya, yaitu kejujuran al-munafi lil kadzib. Kejujuran yang, ya, memusnahkan kedustaan, menghilangkan sedikit pun kedustaan. Bahwa tatkala seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah itu jujur dari lisan, jujur dari hati. Dan syarat yang kelima adalah al-mahabbah. Apa yang dimaksud dengan al-mahabbah? Yaitu cinta. Yaitu dia mencintai kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah ini, dan dia juga mencintai sesama pemeluk kalimat la ilaha illallah. Sesama pemeluk kalimat la ilaha illallah. Yaitu al-mahabbah al-munafi lil bughd. Kecintaan yang, ya, memupus kebencian. Dan yang keenam adalah inqiyad. Apa itu inqiyad? Inqiyad itu adalah ketundukan. Yaitu ketundukan kepada makna dari hadil kalimat. Makna dari kalimat. Ya. Berupa, ya, menafikan ibadah dari selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Dia tunduk kepada kandungan dari makna. Inqiyad. Dia tunduk. Al-munafi, ya, litamarrud. Itu dia tunduk kepada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini dengan ketundukan yang tidak lagi menyisakan pembangkangan. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, yaitu dia menerima dengan hati. Ya, menerima dengan hati, ya, kandungan dari kalimat la ilaha illallah, ya, sebagai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri. Al-munafi lil haq, yang tidak lagi menyisakan atau yang memupuskan ar-rad, itu memupuskan, ya, penolakan. Jadi dia menerima tanpa menolak lagi. Dia menerima, ya, kandungan dari kalimat ini dan dia tidak menolak. Ini,
Ya, sab'atu syurut. Ya, ini tujuh syarat. Dan ditambah oleh Asy-Syaikh ya, Sa'ad bin Atiq asy-syartu ats-tsamin, syarat yang ke-8. Itu dalam perkataannya wazida thaminuha al-kufrani minka bima siwal ilahi minal asya'i qad quliha. Dan ditambah syarat yang ke-8. Ya, yaitu kalian harus kufur. Apa maksudnya kufur tadi? Apa arti kufur? Ingkar. Yaitu kalian harus mengingkari ya siwal ilah, selain Allah Jalla wa Ala. Ya, minal asya'i qad quliha, dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Artinya kita harus ingkar ya dengan ya peribadahan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Apapun. Apakah peribadahan kepada malaikat? Apakah peribadahan kepada nabi? Apakah peribadahan kepada wali? Apakah peribadahan kepada orang-orang saleh? Apakah peribadahan kepada tempat-tempat yang dikeramatkan? Ya. Benda-benda yang diagungkan, situs-situs yang dimuliakan, segala macam peribadahan kepada selain Allah. Seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus ingkar kepada. Baru kalimat la ilaha illallah itu tanfa'uh. Baru kalimat la ilaha illallah itu akan berguna baginya. Hal syurut ya ikhwan. Syarat ini yaitu 8 syarat ini tentu bukan suatu hal yang mudah. Dia merupakan syurut istiqam, syarat yang berat untuk seseorang bisa dan mampu ya merealisasikannya. Hadis kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup seseorang hanya mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Dengan lisan. Ya. Tidak cukup seorang dia mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan lisan. Ya. Melainkan dia harus datangkan juga bersamaan dengan dia mengucapkan la ilaha illallah ya, apa yang tadi telah disebutkan dari syarat-syarat. Hadis kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad beliau di sini berdalil, dan dalil yang disebutkan, itu dalil yang disebutkan di sini laisa ala tartib. Ya. Tidak tersusun rapi. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh penulis di sini itu hanya sebagai isyarat. Sebagai isyarat. Akan dalil-dalil yang lainnya ya, yang menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah ini itu masyrutah ya, disyaratkan padanya apa? Syarat-syarat yang berat. Jelas ya? Ini hanya sebagai apa? Isyarat akan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu disyaratkan padanya syarat-syarat yang berat. Kata beliau, qala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan. Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas, mukhlishan min qalbi. Disyaratkan di situ apa? Disyaratkan di situ apa? Al-ikhlas. Dia harus ikhlas. Jadi bukan cuma dia mengucapkannya dan dia tidak ikhlas. Tapi apa? Disyaratkan dalam mengucapkannya untuk dia ikhlas min qalbi. Dan dalam riwayat yang lain khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya. Wa fi riwayatin shadiqan min qalbi. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan tulus ya dari dalam hatinya, jujur dari dalam hatinya dia ucapkan la ilaha. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadits yang lain, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu ya wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala. Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari segala hal yang diibadahi selain Allah. Dia mengingkari segala hal yang diibadahi selain Allah, baru dia mendapatkan fasilitas. Apa fasilitasnya? Haruma maluhu. Terlindungilah darahnya, ya, dan terlindungilah hartanya dan perhitungan bagi dia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kembali kepada pembahasan bahwa kalimat ini la yakfi, tidak cukup hanya seseorang apa? Dia mengucapkan dengan lisan. Dan kalau kita melihat kepada kondisi masyarakat kita, ya, bagaimana mereka
ya, mengucapkan la ilaha illallah. Dan banyak dari mereka yang tidak memahami la ilaha. Maka wajib bagi kita, ya, bahwa al-mas'uliyah, tanggung jawab itu ada di pundak kita. Ya, untuk kita mengajak mereka kepada kalimat la ilaha illallah dan memahamkan hadil kalimat, memahamkan kalimat ini kepada mereka hingga sah kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan, ya, yaitu dengan kita mengajak mereka kepada at-tauhid al-khalis, tauhid yang bersih, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memburu, lihat, ya, kepada sekeliling. Bagaimana manusia, ya, mereka, ya, banyak yang tidak memahami akan makna hadhil kalimah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi mereka mendatangkan apa? Mendatangkan pembatalan. Maka bagaimana mereka bisa dituntut untuk mereka mengamalkan kandungannya, sedangkan memahaminya saja tidak? Memahaminya saja tidak. Ya. Memahaminya saja tidak. Apa indikatornya? Indikatornya mereka mengucapkan la ilaha illallah, bersama dengan itu mereka datangkan ibadah. Banyak dari mereka yang masih beribadah kepada keris. Banyak dari mereka yang masih beribadah kepada benda-benda pusaka. Banyak dari mereka yang masih datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya. Banyak dari mereka yang masih menjambangi kuburan-kuburan wali. Ya. Makam-makam orang-orang saleh. Memberikan peribadahan kepada selain Allah Jalla wa'ala yang membatalkan kalimat la ilaha illallah yang wajib. Hadis sekalian dimuliakan Allah. Kemudian dikatakan oleh Syekh qala ila ghairi dzalika min al-ahadits adalla ala jahalati aktsarin nasi bi hadis. Apa yang telah disebutkan dari hadis-hadis itu hanya merupakan isyarat. Ya. Hanya merupakan isyarat terhadap hadis-hadis yang lainnya yang banyak. Yang menerangkan bahwa apa? Bahwa, ya, kalimat la ilaha illallah disyaratkan padanya syarat-syarat yang banyak. Maka penulis berkata, dan hadis-hadis yang lainnya, ya, karena disebutkan hanya isyarat. Dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan, kata beliau, ala jahalati aktsarin nas, yang menunjukkan akan jahilnya kebanyakan manusia. Awamnya kebanyakan manusia bihadhihi syahadah, terhadap syahadat yang pertama itu syahadat apa? Syahadat la ilaha illallah. Hadis yang dimuliakan Allah. Apabila kita telah mengetahui fenomena ini, maka pembahasan yang berikutnya adalah apa makna la ilaha. Apa makna la ilaha illallah? Kata beliau qala fa'lam, maka ketahuilah anna hadhil kalimah nafyun wa isbat. Wa kalimat la ilaha illallah, ya, dia terdiri dari dua bagian. Dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama disebut dengan penafian. Dan yang kedua disebut dengan, ya, penetapan. Apa yang dimaksud dengan penafian? Apa yang disebut dengan penafian? Dijelaskan oleh penulis sendiri. Yang dimaksud dengan penafian adalah nafyul ilahiyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu menafikan ilahiyah. Apa itu ilahiyah? Ilahiyah artinya adalah hak untuk diibadahi. Hak untuk diibadahi. Menafikan hak untuk diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala minal mursalina hatta Muhammad. Ya. Ini maksud dengan penafian itu adalah menafikan hak untuk diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari para rasul sampai Nabi kita Muhammad sekalipun. Artinya apa? Artinya bahwa para rasul seluruhnya, ya, wajib bagi kita untuk kita nafikan dari mereka hak untuk diibadahi. Maksudnya apa? Maksudnya para rasul tidak berhak untuk diibadahi. Para rasul tidak berhak untuk diibadahi. Ya, hatta Muhammad, sampai Nabi kita Muhammad sekalipun. Artinya sampai penghulunya para rasul sekalipun, penutupnya para nabi sekalipun, sampai kekasihnya Allah sekalipun, Khalilullah,
dia tidak berhak untuk diibadahi. Ini nafi. Ya. Kemudian kata Syekh, wa minal malaikah hatta Jibril. Ya. Kalau para rasul itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah yang menempati bumi. Siapa mereka? Al-Mursalin. Para rasul. Ini akidah kita. Bahwa Ar-Rasul itu afdalu minal wali. Akidah Ahlussunnah mengatakan bahwa Rasul itu lebih utama daripada orang yang dikatakan sebagai wali. Berbeda dengan akidahnya orang-orang sufi. Ya, orang-orang tasawuf yang mengatakan bahwa wali itu lebih afdal daripada Rasul dan Nabi. Tapi akidah Ahlussunnah ya, bahwa Ar-Rasul dan Nabi itu afdal daripada wali. Maka Syekh Muhammad di sini mencontohkan dengan yang paling mulia yang menempati bumi. Siapa? Ar-Rasul. Dan yang lebih mulia dari para rasul itu adalah penghulunya. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beralih kepada yang paling mulia yang menempati langit. Siapa mereka? Al-Malaika, yaitu utusan Allah dari bangsa malaikat. Utusan Allah dari bangsa malaikat. Bahwa mereka adalah sebaik-baik yang Allah Azza wa Jalla ciptakan di langit. Siapa mereka? Yaitu malaikat. Wal malaika. Artinya begitu pula para malaikat. Mereka tidak berhak diibadahi. Ya, hatta Jibril, sampai sekalipun malaikat Jibril penghulunya para malaikat, dia pun tidak berhak diibadahi. Apabila penghulunya manusia, Nabi Muhammad SAW, dia tidak berhak diibadahi, ya, dan dia adalah sebaik-baik yang menempati bumi. Dan penghulunya malaikat, yaitu malaikat Jibril, ya, dia juga tidak berhak diibadahi, apalagi selain daripada mereka. Artinya, apalagi selain daripada malaikat, dan apalagi selain daripada Rasul. Ya, dari orang-orang saleh, dari para wali, ya, dari kiai-kiai, dari ajenan-ajenan, dari makam-makam yang dikeramatkan, ya, dari situs-situs yang diagungkan, dari benda-benda yang dimuliakan, yang dilakukan padanya upacara-upacara, benda-benda yang dibuat padanya ritual-ritual peribadahan. Kalau tertolak dari ya, para malaikat, dan tertolak pula dari para nabi, bahwa mereka tidak berhak diibadahi, apalagi selain daripada mereka berdua. Maka dikatakan oleh Syekh selanjutnya, kata beliau, qala fallan an ghairihima minal anbiya'i was salihin. Apalagi selain daripada mereka berdua. Maksudnya apalagi selain daripada Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh, bahwa mereka semuanya tidak berhak untuk diibadahi. Ini yang dimaksud dengan apa? Dengan nafi. Yaitu menafikan ilahiyah, menafikan hak untuk diibadahi dari selain Allah, siapapun dia. Ini. Dan ini ikhwah yang dimuliakan Allah, dialah penafian inilah yang terdapat dalam ucapan kita apa? La ilaha. Dan ini penggalan yang pertama. Dan ini penggalan yang pertama. Apa artinya? La ilaha. Ya. Tidak ada yang berhak diibadahi. Ya. Tidak ada yang berhak diibadahi. Dan yang kedua adalah al-isbat, yaitu menetapkan. Apa ini maksud dengan menetapkan? Yaitu dikatakan oleh Syekh qala wa itsbatuha lillahi azza wa jalla, dan menetapkannya, yaitu menetapkan hak untuk diibadahi ini, menetapkan ilahiyah ini hanya untuk Allah azza wa jalla. Hanya untuk Allah azza wa jalla. Dan ini yang kita ucapkan dalam syahadat kita dengan ucapan apa? Illallah, kecuali Allah. Maka kalimat la ilaha illallah dia terdiri dua rukun asas.
Dia terdiri dari dua rukun asasi. Dan tidaklah sah keimanan seseorang ya sampai dia menetapkan kedua-duanya sekaligus. Sampai dia menetapkan kedua-duanya sekaligus. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ya, man nafa wa lam yuthbit faqad alhad wa man athbata wa lam yanfi faqad asyrak wa man athbata wa nafa fi anin wahidin faqad wahad. Barang siapa yang dia menafikan tapi dia tidak menetapkan. Apa artinya? Artinya dia menafikan ibadah dari selain Allah. Tapi dia tidak mau menetapkan. Maksudnya dia tidak mau menetapkan ibadah itu ya haknya Allah Jalla wa Ala. Sya'nuhu yang dia lakukan hanya menafikan saja. Barang siapa yang dia hanya menafikan ya dan dia tidak menetapkan, maka dia mulhid. Dia orang ateis. Ya. Kemudian yang kedua, waman asbata walam yanfi. Ini kebalikan, yaitu dan barang siapa yang dia hanya menetapkan, ya, dia menetapkan ibadah untuk Allah. Ya, walam yanfi, dan dia tidak menafikan ibadah dari selain Allah. Dia tetapkan juga ibadah untuk selain Allah. Sya'nuhu yang dia lakukan hanya apa? Hanya menetapkan. Dia tidak menafikan. Dia tetapkan Allah berhak diibadahi. Dia tetapkan kuburan berhak diibadahi. Dia tetapkan orang soleh berhak diibadahi. Dia tetapkan ya, kiai berhak diibadahi. Dia tetapkan semua ya, sebagai yang berhak diibadahi. Dia nggak nafikan. Faqad asyrak. Maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Dia telah musyrik. Entah siapa yang dia mukmin muslim, yang dia berislam, yaitu orang yang dia menetapkan dan menafikan sekaligus. Dikatakan waman nafa wa asbata fi anin wahidin faqad wahad. Barang siapa yang dia menafikan sekaligus dia menetapkan. Dia nafikan la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Sekaligus juga dia tetapkan illallah, kecuali Allah. Maka dialah orang yang telah mentauhidkan Allah. Karena tauhid artinya adalah ya, ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Ya. Dan ini terwujud yaitu dengan an-nafi wal isbat. Dengan menafikan ibadah dari selain Allah ya, dan dengan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Sehingga ibadah itu tanhasir fihi. Sehingga yang namanya ibadah itu hanya terfokus dan terpusat bagi Allah Jalla wa Ala. Maka dialah orang yang disebut sebagai muwahhid, dialah orang yang disebut sebagai muslim. Siapa dia? Man asbata wa nafa fi anin wahidin faqad wahhad. Yaitu barang siapa yang dia menetapkan dan dia juga menafikan sekaligus, maka dialah orang yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini, kawan? Baik. Maka selanjutnya berkata penulis kitab, kata beliau, qala idza fahimta dzalika, maka apabila kalian telah memahami hal ini. Sudah paham belum? Sudah belum? Kalau belum paham kita nggak lanjut, kita mundur dulu. Sudah paham ya? Baik. Fata'ammal, maka perhatikanlah al-uluhiyyah allati asbataha Allah Ta'ala li nafsihi wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihima an yakuna lahum minna mithqala habbatin min khardal. Maka apabila kalian telah memahami perkara ini, itu apa yang telah disebutkan sebelumnya. Perhatikanlah, kata beliau. Al-uluhiyah. Apa tadi arti dari al-uluhiyah?
Yaitu hak untuk diibadah, hakul ibadah, hak untuk diibadah. Allati asbataha Allah Ta'ala li nafsihi. Yang Allah tetapkan hak untuk diibadahi itu hanya untuk dirinya. Wa nafa'a Muhammad wa Jibril wa ghairihim. Dan Allah nafikan hak untuk diibadahi ini. Allah nafikan dari Muhammad dan dari Jibril dan dari selain keduanya. An yakuna lahum minha mithqala habbatin min khardal. Bahwa mereka bisa memiliki walau sedikit, walau sebiji, walau setitik dari perkara ibadah. Bahwa itu telah Allah Jalla wa'ala nafikan. Perhatikanlah al-uluhiyah. Hak untuk diibadahi. Kata beliau, qala fa'lam, ketahuilah. Anna hadhihi al-uluhiyah hiya allati tusammiha al-'ammah fi zamanina as-sirr wal wilayah. Fokus kita pada al-uluhiyah. Apa uluhiyah? Hak untuk diibadahi. Telah berlalu oleh kita pembahasan bahwa al-uluhiyah ini Allah telah tetapkan dia hanya untuk dirinya. Dan Allah Jalla wa'ala telah nafikan hak untuk ibadah ini dari siapa? Dari Nabi Muhammad dan dari Jibril dan dari selain mereka. Bahwa mereka bisa memiliki walau sekecil apa. Itu telah dinafikan. Bahwa hak ibadah ini hanya milik Allah Jalla wa'ala. Baik. Bila telah selesai dari hal ini, maka perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Syekh berikutnya. Dan ini min ahammi ma wujida fi hadhil awraq. Di antara perkara yang terpenting yang terdapat dalam lembaran-lembaran ini. Apa kata Syekh? Ketahuilah, kata beliau. Anna hadhil uluhiyah, bahwa uluhiyah ini itu hak yang untuk diibadahi ini. Hiya allati tusammiha al-'ammatu fi zamanina as-sirr wal wilayah. Dialah uluhiyah inilah, hak untuk ibadah inilah yang dinamakan oleh orang-orang awam di zaman kita. Maksudnya di zaman Syekh. Dan Syekh hidup pada tahun 1100-an Hijriah. Dan beliau lahir pada tahun 1111 Hijriah. Ada yang mengatakan 1115 Hijriah. Maka beliau hidup pada tahun-tahun setelahnya. Maka beliau berbicara tentang masa itu. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa uluhiyah ini dialah yang dinamakan oleh orang-orang awam di zaman kami, kata Syekh, dengan sebutan as-sir wal wilayah. Apa itu sir? Kemampuan yang terselubung. Kekuatan yang terselubung. Di sini diartikan dengan rahasia. Wal wilayah itu kewalian. Apa maksud dari perkataan Syekh di sini? Maksud dari perkataan Syekh, itu bahwasanya al-musyrikun, orang-orang Islam yang mereka jatuh kepada kesyirikan di zaman Syekh rahimahullah. Mereka meyakini, mereka berkeyakinan bahwa al-auliya, bahwa orang yang disebut wali, al-auliya, mereka memiliki hak untuk diibadahi dengan sebab bahwa mereka memiliki as-sir wal wilayah. Bahwa mereka memiliki apa? Kemampuan yang terselubung. Sehingga mereka mendekatkan diri kepada wali-wali tersebut dengan berbagai macam bentuk peribadahan. Dengan berbagai macam bentuk untuk peribadahan. Mereka berikan al-khauf mereka, rasa takut mereka. Mereka berikan raja mereka, rasa harap mereka kepada orang-orang yang
mereka anggap sebagai wali, yang mereka anggap memiliki kemampuan dan kehebatan yang terselubung. Maksudnya itu orang-orang yang didaulat, bahwa mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah di zaman Syekh Muhammad al-uluhiyah ini, hak ibadah ini, itu disebut dengan sebutan tadi. Dinamakan dengan penamaan tadi. Maksudnya bahwa orang-orang yang dianggap wali itu berhak untuk ibadah. Dengan alasan mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini disebut dengan sir wal wilayah. Ini disebut dengan sir dan wilayah. Diartikan di situ sebagai rahasia dan kewalian. Mafhum ilahun ya kawan? Mafhum enggak? Paham enggak? Baik. Wal ilah kata Syekh, dan ilah, pengertian ilah, artinya menurut mereka, dan ilah adalah alladzi yastahiq an yu'bad, adalah yang berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi dalam kamus mereka, dalam kamus orang-orang al-musyrikin, adalah al-wali alladzi fihi sir. Adalah wali yang memiliki kedudukan yang khusus. Yang berhak diibadahi itu ilah. Menurut kamus mereka, itu adalah wali yang dia memiliki sir, memiliki kemampuan terselubung, yang memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Jalla wa'ala. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wasyekh. Dan wali itulah yang orang-orang awam di zaman kami, kata Syekh, menamakan dengan penyebutan al-faqir atau syekh. Kalau di kita bisa aja penyebutannya lain. Di kita biasa disebut sebagai wali. Di kita disebut sebagai makam keramat. Mungkin di kita disebut sebagai misalnya apa ya kawan? Apa? Kalau di sini apa misalnya? Sunan. Mungkin disebut dengan penyebutan sunan. Kenapa? Karena diyakini pada mereka itu bahwa mereka memiliki kedudukan. Mereka memiliki sir, suatu kemampuan yang terselubung, dan mereka memiliki kewalian. Maka al-ilah, penyebutan ilah yang berhak diibadahi. Ilah itu artinya apa? Alladzi yastahiq an yu'bad. Yang berhak untuk diibadahi. Penyebutan ilah dalam kamus mereka itu adalah wali yang memiliki sir, yang memiliki kemampuan tersebut. Paham? Dan di zaman Syekh, wali itu disebut sebagai sebutan faqir, disebut dengan sebutan syekh. Wa tusammihil 'ammatu as-sayyid wa asbahuha. Dan orang-orang awam lainnya menyebut dengan sebutan sayyid dan menyebut dengan sebutan-sebutan yang berbeda-beda. Paham sampai sini, kawan? Baik. Kelanjutannya kata Syekh, qala wa dzalika annahum yadhunnuna anna Allah ja'ala li khawasil khalqi 'indahu manzilah. Katanya. Dan yang demikian itu karena mereka itu menyangka bahwasanya Allah Jalla wa'ala, Dia telah menjadikan kepada makhluk-makhluk pilihan di sisinya, bahwa mereka itu memiliki kedudukan khusus. Yarda an yaltaji al-insanu ilaihim. Yang mana Allah Jalla wa'ala ridha kalau orang-orang itu menggantungkan harap-harap cemasnya kepada mereka. Wa yarjuhum wa yastaghithu bihim.
menggantungkan rasa harapnya kepada mereka dan minta keselamatan melalui mereka. Wa yaj'alahum wasitatan bainahu wa bainallah. Dan menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Hadis yang dimuliakan Allah. Apa yang dikatakan Syekh di sini? Ini tafsiran dari arti sir dan wilayah. Ya. Apa itu? Itu bahwasanya orang-orang yang jatuh kepada syubhat asyirik, orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan, mereka itu menyangka ya dengan sangkaan yang salah. Mereka menyangka kalau Allah telah menjadikan bagi hamba-hamba pilihannya, ya, itu orang-orang soleh, para wali, para nabi, ya. Mereka menyangka bahwa Allah Jalla wa'ala telah menjadikan bagi hamba-hamba pilihannya suatu kedudukan. Manzilah. Ini yang dimaksud dengan sir. Kedudukan yang khusus. Ya, di mana Allah Jalla wa'ala katanya, ya, Allah Ta'ala ridha, Allah Ta'ala itu rela, Allah Ta'ala itu menerima dan suka. Kalau manusia itu yaltaji'u ilaihim, kembali kepada hamba-hamba pilihannya, mengembalikan urusannya kepada hamba-hamba pilihan, mengadukan kesulitan hidupnya kepada hamba-hamba pilihannya, ya, mengadukan ya gundah gelisahnya kepada hamba-hamba pilihannya. Siapa? Para nabi, ya, para rasul, para wali, orang-orang saleh. Ya, karena sangkaan mereka tadi bahwa Allah Jalla wa'ala menjadikan mereka kedudukan yang khusus. Mereka menyangka kalau Allah Jalla wa'ala ridha apabila manusia mengembalikan gundah gelisahnya kepada orang-orang saleh. Wa yarjuhum, di mana manusia menggantungkan rasa harapnya kepada orang-orang saleh, pada nabi, kepada wali, wa yastaghitsu bihim, dan minta keselamatan dari mereka. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Dan mereka menyangka kalau Allah Jalla wa'ala menjadikan orang-orang saleh tadi itu sebagai perantara antara manusia dengan Allah Jalla wa'ala. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan apa yang disangkakan oleh mereka? Ya. Ini adalah sangkaan yang keliru. Ya. Ini adalah sangkaan yang keliru. Ya. Yaitu bahwa Allah Jalla wa'ala menjadikan antara hamba dengan dirinya perantara dari orang-orang saleh. Di mana Allah Jalla wa'ala ridha kalau manusia itu ya mengadukan keluh kesahnya kepada orang-orang saleh, kepada ya para anbiya, kepada para rasul. Nah ini. Maka selanjutnya berkata Syekh qala, "Falladzina yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasa'iqahum ya humul ladzina yusammihimul awwaluna alihah." Dan pihak-pihak kata Syekh yang para pelaku kesyirikan di zaman kita sangkakan bahwa mereka itu adalah perantara antara mereka dengan Allah. Siapa pihak-pihak itu? As-salihun ya. Nah, orang soleh. Siapa lagi? Al-awliya. Ya. Paham? Baik. Humul ladzina yusammihimul awwaluna al-alihah. Pihak-pihak itulah ya yang dijadikan perantara antara makhluk dengan Allah. Pihak-pihak itulah yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sebagai aliyah, sebagai ya sesembahan-sesembahan. Ini butuh pemahaman. Apa yang disampaikan oleh Syekh ini butuh pemahaman. Ya, dan merupakan satu rangkaian yang dengannya didapatkan pemahaman yang
yang utuh. Wal wasithah, ya, dan perantara, ya, perantara tersebut huwal ilah. Ya. Itulah ilah dalam kamusnya orang-orang musyrik. Itulah yang disebut sebagai ilah. Faqaulur rajuli la ilaha illallah, maka ucapan seseorang la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, ibtalun bil wasat. Itu membatalkan adanya perantara. Selesai sudah. Ini nuktah, ya, poin ini, ya, min ahammi ma fi hadhil awrad. Lah perkara yang paling penting yang ada dalam lembaran ini. Maka kalimat la ilaha illallah, ya, itu membatalkan, ya, adanya perantara antara kita dengan Allah. Dari al-awliya'i was-salihin wal malaika wa ghairihim, dari orang-orang yang dianggap oleh orang-orang musyrikin dulu bahwa mereka adalah hamba-hamba pilihan yang memiliki kedudukan yang disebut oleh Syekh sebagai sir wal wilayah. Maka la ilaha illallah yang kita ucapkan itu membatalkan, menggugurkan adanya al-uluhiyah, hak diibadahi, ya, bagi selain Allah. Baik. Ini butuh ta'ammul. Ya, butuh ta'ammul. Butuh untuk seorang, ya, lebih mendalaminya lagi. Selanjutnya berkata Syekh Qala, fa idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tammatan fadzalika bi amrayn. Dan apabila kalian ingin mengetahui perkara ini dengan pengetahuan yang lebih sempurna, kata beliau, maka perhatikanlah kepada dua hal berikut. Perhatikanlah kepada dua hal berikut. Al-awwalu, yang pertama, an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qattalahum wa abaha amwalahum wa istahalla nisa'ahum kanu muqirrina lillahi subhanahu wa ta'ala bitauhidir rububiyyah. Ini yang pertama. Yaitu kata Syekh, hendaknya kalian mengetahui bahwa orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasulullah dan Rasulullah membunuhi mereka, dan orang-orang kafir yang dianggap halal harta-harta mereka, begitu pula wanita-wanita mereka, kanu muqirrina lillahi subhanahu bitauhidir rububiyyah. Dahulu orang-orang kafir tersebut, mereka itu mengakui akan rububiyah Allah Jalla wa Ala. Apa itu rububiyah? Wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-umura illa Allah wahdahu. Illa Allah wahdahu. Maksud dari rububiyah itu adalah, ya, bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan dan mengatur seluruh urusan kecuali Allah SWT. Nah, ini orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka muqirruna bihan. Mereka mengakui akan hal ini. Mereka tetapkan rububiyah bagi Allah. Mereka mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Mereka tauhidkan Allah. Mereka tetapkan bahwa Allah, ya, mereka tetapkan tiga. Yang pertama al-khalqu,
penciptaan. Yang kedua al-mulku, kepemilikan. Kemudian yang ketiga adalah at-tadbir. Yang ketiga adalah apa? Pengaturan. Ya. Ini tiga hal. Ya. Kembali kepada tiga hal ini perkara rububiyah yang lain. Kembali kepada tiga hal ini perkara rububiyah yang lain. Seperti menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menahan rizki. Ya. Dan seterusnya. Apa tiga hal tadi? Al-khalq, al-mulk, wat-tadbir. Penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah mengakui bahwa hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah Azza wa Jalla memiliki alam semesta dan segala isinya. Dan hanya Allah Jalla wa Ala sajalah yang mengatur urusan hamba. Dan ini dalilnya lebih dari satu ayat dalam Al-Quran. Ada lebih dari satu ayat dari Al-Quran. Di antaranya disebutkan di sini oleh Asy-Syaithan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar." Katakanlah kepada mereka wahai Nabi. Katakanlah kepada mereka itu orang-orang musyrikin. Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar. Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian dan mengeluarkan biji-bijian dari tumbuhan. Wa may yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengurus urusan hamba? Tanyakan kepada mereka wahai Nabi. Fasayaquluna Allah. Maka pastilah orang-orang musyrikun itu akan menjawab, Allah yang menguasai itu semua. Maka ayat ini sebagaimana juga ayat yang lainnya, dan ada banyak ayat yang serupa dengan hal ini, menetapkan kalau orang-orang musyrikin, ya, mereka itu mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Mereka mengaku Allah yang menciptakan, mereka mengaku Allah yang memiliki, mereka mengaku Allah yang mengatur alam semesta dan segala sesuatu. Mereka tidak melakukan kesyirikan dalam hal ini. Mereka tidak mengatakan bahwa ada selain Allah yang menciptakan. Ada selain Allah yang memiliki alam semesta. Ada selain Allah yang mengatur ya alam semesta. Tidak. Melainkan mereka tetapkan tiga hal ini hanya untuk ini adalah hak milik Allah Jalla wa Ala. Ini al-amrul awwal. Ini perkara yang pertama. Berkata Syekh Qala, wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmah. Dan ini merupakan perkara yang agung lagi penting. Wa hiya an ta'rifa anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi. Yaitu kalian mengetahui ya, apa yang dimaksud dengan perkara ya agung lagi penting ini, yaitu kalian tahu bahwa orang-orang kafir yang dulu diperangi Rasulullah itu mengakui akan hal ini. Seluruh muqirruna bihi, menetapkan hal ini. Ya. Wa ma'a hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Tapi kendati pun demikian, kendati pun mereka menetapkan rububiyah dari penciptaan, kepemilikan, pengaturan seluruhnya ini mereka tetapkan untuk Allah, kendati begitu mereka tidak menjadi muslim. Pengakuan mereka akan hal ini tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan tidak menjadikan darah-darah mereka terlindungi, begitu pula harta-harta mereka terlindungi. Karena orang yang masuk ke dalam Islam, darahnya terlindungi dengan Islam, hartanya terlindungi dengan Islam. Tidak boleh seorang menumpahkan darah saudaranya.
Tidak boleh seorang menzalimi harta saudaranya. Ya. Nah ini. Adapun orang yang dia belum berislam, maka status hukumnya, ya, darahnya belum terlindungi dengan Islam, begitu pula. Nah, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, kendati pun mengakui Allah saja yang menciptakan, Allah saja yang memiliki alam semesta, Allah saja yang mengatur alam semesta dan segala isinya, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan mereka yang demikian ini itu belum cukup untuk mereka dikatakan muslim. Belum cukup untuk mereka dikatakan muslim, dan belum cukup untuk, ya, dianggap darah mereka terlindungi dengan Islam, harta mereka terlindungi dengan Islam. Selanjutnya kata Syekh qala, wa kanu aidan yatasaddaqun wa yahujjun wa yahtamirun. Dan bersamaan dengan itu, mereka, yaitu orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, bersamaan dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah tadi, mereka juga mengerjakan amalan-amalan saleh. Mereka juga mengerjakan amalan-amalan saleh. Mereka bersedekah, mereka haji, mereka umrah, wa yata'abbaduna, dan mereka mengerjakan ibadah-ibadah lainnya, wa yatrukuna asya'a minal muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Tapi kendati pun begitu, mereka belum dianggap muslim. Mereka belum dianggap muslim. Mereka mengakui rububiyah Allah, bahkan tidak hanya di situ, tidak hanya sampai di situ, mereka juga mengerjakan ibadah-ibadah, takut kepada Allah. Ini al-amrul awwal, poin yang pertama. Walakin al-amrul tsani, akan tapi perkara yang kedua, huwallazi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum. Perkara yang kedua inilah yang menjadikan mereka kafir dan menjadikan darah-darah mereka halal, menjadikan harta-harta mereka halal. Apa itu? Perkara yang kedua ini adalah wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyah. Yaitu bahwasanya mereka belum, ya, mentauhidkan Allah dalam perkara al-uluhiyah. Belum mentauhidkan Allah dalam perkara al-uluhiyah. Ya. Fatauhid salat anwa'. Tauhid yang kita kenal itu ada 3. Dan bagian tauhid, ya, menjadi 3 perkara ini, ya, itu hasbas istiqra' al-Quran. Menurut, ya, penelitian dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan 3 macam tauhid ini ada dalam satu surah, yaitu surat apa, ikhwan? Al-Fatihah. Terdapat dalam surat Al-Fatihah. Dan 3 macam tauhid ini, yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Dan ini yang tadi telah berlalu penjelasannya. Dan yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, yaitu tauhidul ibadah. Apa itu? Yaitu mengakui bahwa ibadah itu hanya milik Allah Jalla wa'ala. Mengakui bahwa ibadah itu hanya milik Allah Jalla wa'ala. Dan yang ketiga, dan ini di luar pembahasan kita, yaitu tauhidul asma wa sifat, yaitu menetapkan bahwa Allah Jalla wa'ala, Dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang Dia kabarkan dalam kitabnya dan Rasulnya sampaikan melalui, ya, lisannya dalam bentuk yang paling layak bagi Allah, tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa tamtsil, dan tanpa ta'til. Dan yang ketiga ini di luar pembahasan. Ya. Adapun maudhu' dari pembahasan kita, tema dari pembahasan kita adalah tentang, ya, at-tauhid as-tsani, itu tauhid dari jenis yang kedua. Hadis yang dimuliakan Allah,
Kembali kepada pembahasan. Ya. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah yang mengakui rububiyah Allah juga mengerjakan ibadah. Ya. Ini poin. Dan poin yang kedua adalah yang menjadikan mereka kafir. Apa itu? Itu karena mereka belum mengakui tauhid dari jenis yang kedua. Jelas? Apa tauhid dari jenis yang kedua? Itu tauhidul uluhiyah. Ya. Dan apa yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah? Kita nggak datangkan definisi dari yang lain, melainkan kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh, oleh penulis. Kata beliau, wa tauhidul ilahiyah, dan tauhidul ilahiyah itu adalah, ya, ada di matan antum, wa huwa alla yud'a. Enggak boleh menyeru. Ya, enggak boleh memanggil. Wala yurja. Enggak boleh menggantungkan rasa harap. Illallah wahdahu la syarika lah. Kecuali hanya kepada Allah SWT. Wala yustaghatsu bighairihi. Tidak boleh memohon keselamatan kepada selain Allah. Wala yuzbah li ghairihi. Dan tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Wala yunzar li ghairihi. Dan tidak boleh bernazar untuk selain Allah. Serta ibadah-ibadah yang lain. Artinya enggak boleh, ya. Tauhid uluhiyah ini, ya, kandungannya tidak boleh seseorang memberikan ibadah walau sekecil apapun kepada selain Allah. Dan ibadah luas, ya, dan sering disampaikan definisinya yaitu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'al al-zahira wal batin. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan ataupun perbuatan yang lahir maupun yang tersembunyi. Maka kapan suatu perkara itu, ya, suatu amalan itu, ya, apakah, ya, diucapkan itu amalan lisan, ya, atau dikerjakan yaitu amalan badan, atau amalan hati itu yang tampak, atau yang tersembunyi dari amalan hati berupa keyakinan. Kita tahu bahwa itu dicintai Allah, dan indikator bahwa Allah cinta ada perintah. Ada perintah berarti Allah cinta. Adanya larangan berarti meninggalkannya Allah cinta. Ya, adanya pujian kepada orang yang mengerjakannya berarti Allah cinta. Ya, adanya janji berupa pahala berarti Allah cinta. Dan indikator-indikator lain. Kapan kita tahu bahwa amalan itu dicintai oleh Allah, maka sarfuha li ghairillah, memberikannya untuk selain Allah, syirkun, adalah kesyirikan. Adalah apa? Adalah kesyirikan. Maka tidak berhak siapapun untuk menerima peribadahan kecuali Allah. La li malakin muqarrab wala li nabiyyin mursal. Tidak ibadah itu diberikan tidak kepada malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, tidak pula kepada nabi yang diutus. Apalagi selain daripada kedua. Apalagi selain daripada keduanya. Faman istaghatsa bighairihi faqad kafar. Maka barang siapa yang dia minta keselamatan kepada selain Allah, barang siapa yang dia minta keselamatan kepada selain Allah, barang siapa yang dia minta pertolongan kepada selain Allah dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ya. Seperti minta kesehatan kepada kuburan. Ya. Seperti minta, ya, rezeki kepada makam. Seperti minta jodoh kepada keris. Seperti minta hujan kepada tempat-tempat yang dikeramatkan. Seperti minta kedudukan kepada tempat-tempat yang diagungkan. Kuburan-kuburan yang disembah selain Allah.
maka berarti dia telah minta kepada selain Allah urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ini kaitnya. Ya, ini batasannya. Meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Adapun saya minta kepada antum, ya akhi, Anda minta kepada antum bangun, antum ngantuk, coba wudu. Itu bukan minta kepada selain Allah yang disebut syirik. Kenapa? Karena apa? Karena ia disanggupi. Jadi kaitnya meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali Allah. Faman istaghatsa bighairihi faqad kafar. Maka barang siapa yang minta kepada selain Allah berarti dia telah kafir. Wa man dzabaha li ghairihi faqad kafar. Dan barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dan sembelihan adalah ibadah. Ya, di mana Allah Jalla wa Ala katakan dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah untuknya. Menyembelihlah untuknya. Maka orang yang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk kuburan, untuk makam, menyembelih untuk tempat-tempat yang dikeramatkan, tempat-tempat angker yang dikhawatirkan kemudaratannya, menyembelih untuk gunung, menyembelih untuk lautan, yang melakukan larung, faqad kafar, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Wa man nadhara li ghairillahi faqad kafar wa ashbaha dzalik. Dan barang siapa yang bernazar juga untuk selain Allah, maka dia telah keluar dari Islam dan seterusnya. Hadis kalian dimuliakan Allah. Maka al-uluhiyah, itu hak untuk diibadahi, itu hanya milik Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu adalah karena hanya Allah yang berhak diibadahi. Dan selain Allah apabila diibadahi, maka itu adalah peribadahan yang batal. Wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir, dan bahwasanya dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Yang maha tinggi lagi maha besar. Fal musyrikun, dan orang-orang musyrikin itu menetapkan uluhiyah ini kepada siapa? Pada wali. Mereka menetapkan uluhiyah ini kepada siapa? Kepada orang saleh. Dia tetapkan uluhiyah ini kepada siapa? Ya, kepada nabi. Dengan anggapan bahwa mereka ini adalah orang-orang khusus, memiliki kedudukan khusus, memiliki kemampuan yang khusus. Sehingga mereka meminta kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, ya, dan melakukan dan serta memberikan ibadah kepada selain Allah. Fakafaru bisababiha. Hingga mereka menjadi kafir disebabkan oleh karena keyakinan. Hingga mereka menjadi kafir disebabkan keyakinan. Ikhwah sekalian hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ucapan seseorang la ilaha illallah itu menetapkan ilahiyah hanya untuk Allah. Dan membatalkannya dari selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Membatalkannya dari selain Allah Jalla wa'ala. Apakah dia itu malaikat ataukah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya. Qala wa tamamu hadza, dan kelengkapan dari pembahasan ini kata beliau adalah an ta'rifa أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزيرا وغيرهم من الأولياء فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر
Dan kelengkapan dari penjelasan ini adalah itu kalian mengetahui bahwasanya orang-orang musyrikin yang mereka diperangi oleh Rasulullah dulu, mereka itu menyeru orang-orang saleh. Seperti para malaikat. Mereka menyeru Isa. Mereka juga menyeru ibunya. Mereka menyeru Uzair. Dan selain daripada yang disebutkan dari para wali-wali. Fakafaru bihadza, sehingga mereka menjadi kafir disebabkan hal ini, ma'a iqrarihim bi anna Allah subhanahu wal khaliqur raziqul mudabbir. Di sisi pengakuan mereka bahwa Allah lah dia yang menciptakan, dialah yang memberi rezeki, dan dialah yang mengatur. Di sisi pengakuan mereka terhadap rububiyah. Di sisi pengakuan mereka terhadap rububiyah. Maka dari sini kita mengakui bahwa kita mengetahui bahwa pengakuan seseorang terhadap rububiyah Allah Jalla wa Ala ini layak. Ini tidaklah cukup. Untuk seorang dia dinyatakan sebagai orang Islam. Berkata beliau, qala, "Idza 'arafta hadza, 'arafta ma'na la ilaha illallah." Maka apabila engkau telah mengetahui hal ini, taulah engkau apa itu makna la ilaha illallah. Taulah engkau apa itu makna la ilaha illallah. Wa 'arafta anna man nakha nabiyya aw malakan aw naddabahu aw istaghatha bihi faqad kharaja min al-Islam. Dan taulah kamu bahwa barang siapa yang menyeru nabi atau menyeru malaikat atau memanggilnya atau minta keselamatan melaluinya, maka berarti dia telah keluar dari Islam. Wa hadza huwa al-kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jenis kekufuran yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jenis kekufuran yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Berdasarkan apa yang telah diuraikan tadi, ya, yaitu kekufuran yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran dalam perkara al-ibadah. Yaitu tatkala seorang ibadah kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah, bukan, ya, tatkala seorang menolak bahwa Allah Sang Pencipta, menolak bahwa Allah yang memiliki alam semesta. Bukan tatkala seorang menolak bahwa Allah Azza wa Jalla yang mengatur seluruh urusan alam semesta. Karena kekufuran dalam perkara ar-rububiyah, ya, ini hampir tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an pada ayat yang lain Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau engkau tanya kepada mereka, kalau engkau wahai Nabi tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan kalian? Pastilah mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan itu. Jadi orang-orang musyrikin mengakui rububiyah Allah. Lalu apa yang menjadikan mereka tidak dianggap muslim? Apa yang menjadikan mereka dicap sebagai kafir? Ya. Apa yang menjadikan mereka, darah-darah mereka dianggap halal, harta mereka dianggap halal, wanita-wanita mereka dijadikan tawanan, yaitu tatkala mereka mengingkari al-uluhiyah, itu haknya Allah SWT. Itu tatkala mereka menyeru kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah SWT. Inilah yang menjadikan mereka kafir. Dan apabila kita telah mengetahui hal ini, maka tahulah kita akan apa itu makna dari la ilaha. Paham sampai di sini ya, Pak? Paham ya? Baik. Selanjutnya kita akan masuk, ya, kepada salah satu dari syubhat mereka.
Salah satu dari syubhat mereka. Ya. Karena orang-orang musyrikin dalam melakukan kesyirikan mereka bukannya tidak memiliki syubhat. Mereka memiliki syubhat dan mereka memiliki argumen. Dan yang diharapkan dari uraian ini kita memahami jenis syubhat mereka, memahami argumen mereka, dan darinya kita akan mengetahui jenis, lebih dalam lagi, jenis kekufuran, dan darinya kita akan mengetahui lebih dalam lagi, jenis kekufuran seperti apa yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh, kata beliau, qala fa in qala qailun minal musyrikin. Apabila ada orang musyrik yang berkata kepadamu. Apabila ada orang musyrik yang dia berkata kepadamu. Kita sampai jam berapa di sini? 12. Setengah 12. Ini udah 11.26. Bahasannya nggak cukup 5 menit. Udah masuk kemari, kita harus lanjut. Apa diambil nanti aja? Disambung aja pada al-asr. Soalnya tinggal berapa lembaran. Khair insyaallah. Mungkin ada baiknya kita tangguhkan sampai ba'da al-asr karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Dan pembahasan kita kalau sudah masuk, inginnya langsung habis kitab. Karena nggak ada lagi jeda. Naktafi ilahuna insyaallah. Kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Allahu taala a'lam wa a'lam. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.